Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lily Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber ataupun lover-lover ya, yang bertanya mengenai tentang berapa bulan sih ikan lele yang kita budidayakan di media galon itu bisa dipanen. Nah, menjawab mengenai tentang pertanyaan tersebut sebenarnya sangat menarik ya saya bahas, karena supaya teman-teman tahu ya usia berapa dan berapa bulan kita bisa panen. Nah, kalau kita membahas mengenai tentang panen ataupun kita bisa istilahnya ikan sudah besar ya, kita kembalikan lagi untuk kita ketahui berapa bulannya, kita kembalikan lagi dari awal tebar itu kita tebar di ukuran berapa. Nah, ini saya akan jelaskan ya. Dari ukuran tebar inilah nanti kita akan tahu ya berapa lama ikan lele kita budidayakan itu supaya bisa besar ya. Nah, sebagai gambaran untuk tebar bibit ikan lele di ukuran 35 ya, nanti kita akan bisa panen ikan tersebut itu di usia kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 3 bulan setengah. Nah, tapi nanti ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya, ataupun yang mengakibatkan ikan tersebut itu panennya itu bisa tepat waktu atau tidak ya. Nah, supaya kita bisa panen ikan lele tepat pada waktunya ataupun tidak mundur ya, ataupun tidak melenceng jauh, kita harus mengetahui beberapa hal tentang cara perawatan ikan lele ya. Nah, diantaranya adalah mengenai tentang cara perawatan air ya, dan juga cara pemberian pakan untuk ikan lele kita. Nah, dalam proses ini teman-teman harus memang benar-benar diperhatikan dalam kondisi airnya. Nah, misal contoh dalam video ini airnya sangat berwarna coklat ya, tapi coklatnya ini coklat bening ya. Jadi ada beberapa jenis warna yang ada di media galon atau airnya itu yang harus teman-teman waspadai adalah air berwarna coklat keruh itu harus kita ganti ya. Juga hijau jernih itu aman ya, tapi kalau sudah hijau keruh juga kita harus ganti. Atau kalau enggak itu airnya biasanya berbau ya, jangan sampai airnya itu berbau. Ataupun ikan kalau indikasinya itu paling mudah itu ketika kita memberi makan, nafsu makan ikan tersebut itu sudah menurun. Nah, itu harus kita ganti airnya dengan bertujuan supaya nafsu makan ikan tersebut itu tetap terjaga, tetap sehat ya ikannya ya, sehingga ketika kita nanti ingin panen itu tidak molor ya. Untuk ukuran bibit ikan lele 35 itu kita bisa panen di ukuran di usia 3 sampai 3 bulan setengah ya. Nah, kalau kita tebar di ukuran 46 kita bisa panen di 2 bulan setengah sampai 3 bulan ya, ataupun 3 bulan seminggu, itu paling lambat ya. Nah, kalau ukuran 57 kita bisa panen di usia 2 bulan setengah ya, ataupun di 2 bulan lebih dikit ya, tidak sampai 3 bulan. Nah, untuk teman-teman ketika tebar benih ikan lele, saya sarankan belilah bibit minimal itu ukuran 46. Jangan mengikuti saran saya, jangan mengikuti yang saya tebar ya. Dari awal itu kan tebar saya di usia ataupun di ukuran bibit 34 ya, ataupun 35. Itu terlalu kecil, itu sangat berisiko. Berbeda jika teman-teman sudah pernah mencoba tebar di ukuran besar ataupun teman-teman sudah pernah mencoba budidaya ikan lele ya, itu pasti akan paham. Tapi kalau memang awal itu saya sarankan tebar di ukuran 46 ataupun 57 ya. Di samping pertumbuhannya yang cepat, dia lebih tahan ya, ikannya lebih tahan. Nah, untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan lele ini sebenarnya ada hal yang harus teman-teman ketahui ya, supaya ketika teman-teman budidaya ikan lele di media galon itu hasil panennya itu maksimal ya. Walaupun ini tidak saya sarankan untuk dijadikan usaha ataupun bisnis ya, ini hanya sebagai untuk bahan pangan ataupun sebagai hiburan. Kalau ikannya besar kita bisa konsumsi sendiri setelahnya begitu ya. Nah, hal yang harus teman-teman ketahui dalam budidaya ikan lele diantaranya adalah ketika kita budidaya ikan lele di media galon, jangan sampai kita menempatkan media tersebut di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung ya, karena itu bisa mengakibatkan ikan lele kita itu nanti akan mati karena kepanasan ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
teman-teman jangan memberikan pakan berlebihan pada ikan lele ya, karena banyak sekali dari teman-teman mungkin karena awal budidaya ya, mereka terlalu asik ataupun terlalu senang, jadi memberikan pakan itu setiap lihat ikannya itu selalu dikasih pakan ya, seperti itu. Jadi teman-teman, saya sarankan ketika memberikan pakan pada ikan lele, kasihlah pakan dengan terjadwal dan juga terukur ya. Terjadwal dan terukur itu maksudnya bagaimana? Terjadwal itu adalah kita harus memberikan jadwal yang tepat. Saya sarankan sehari 3 kali ataupun minimal 2 kali, pagi, sore, dan malam hari, ataupun pagi dan sore hari, ataupun pagi dan malam hari ya. Intinya waktu teman-teman ingin berangkat kerja dan sepulang dari kerja kita kasih makan ikan lele kita ya, seperti itu. Nah, dalam proses ini teman-teman harus tahu ya, jadi takarannya itu berapa. Mungkin untuk bibit yang kita tebar di media galon ini kan sekitar 15 ekor ya, 15 ekor. Nah, 15 ekor itu tadi kita kasih pakan cukup sedikit saja teman-teman kalau awal tebar. Mungkin kalau kira-kira kan mungkin lebih amannya itu kita menggunakan tangan ya, jadi kita jumput menggunakan 3 jari ya, seperti ini ya. Jangan kita sendok, 1 sendok jangan ya, nanti kebanyakan, pasti kebanyakan ya, sedikit aja karena per galonnya itu 15 ekor ya. Nah, nanti lambat hari ataupun bulan pasti pakannya akan bertambah. Nah, saya sarankan kenapa pakai 3 jari, karena supaya ketika kita memberikan pakan itu bisa kita nikmati, misal menjadi hiburan ya. Kalau kita pulang kerja kita kasih pakan sedikit ya, seperti itu ya. Nah, selain dari pemberian pakan yang harus kita jaga, yang berikutnya adalah kita juga harus melakukan proses penyortiran ya. Penyortiran ini harus wajib kita lakukan seminggu sekali ataupun setiap kita libur ya, mungkin kita liburnya mungkin seminggu sekali pada hari Minggu ataupun hari Jumat ya. Nah, dalam proses pergantian air ini kita ganti dan juga kita sortir ya, itu pada hari yang sama ya, supaya kita tidak membuat ikan stres lama-lama ya, jadi tidak terlalu terusik ikannya. Jadi harus kita sortir seminggu sekali, kita ganti airnya, kita bersihkan medianya supaya bersih ya. Dan juga ada tambahan lagi teman ya, ini saya baru menyampaikan dalam video kali ini. Dalam proses budidaya ikan lele di media galon, teman-teman jangan sampai menggedor ataupun membuat ikan stres. Misal contoh kita ketuk bagian galonnya. Nah, kenapa tidak saya sarankan atau tidak saya perbolehkan? Karena jika ikan stres biasanya dia akan menggantung ya, nafsu makannya akan menurun ataupun tidak mau makan ya. Nah, setelah ikan tidak mau makan biasanya dia akan sakit sehingga akhirnya akan mati kalau tidak tahu penanganannya ya. Jadi jangan sampai kita menendang ataupun mengetuk ya. Jadi kalau kita kasih pakan ya kita dari atas ya, jangan sampai kita mengetuk. Kecuali kita megang seperti ini nggak apa-apa ya. Kalau seperti ini nggak apa-apa, dia responsif ya. Ikannya itu kalau dia lapar seperti ini dia. Nah, dia responsif ya. Dia tahu kalau ada yang mau kasih makan. Nah, kalau ikannya biasanya kenyang, dia kalau dideketin tangan seperti ini dia nggak mau nggak mau respon ya. Seperti itu teman ya. Nah, dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini saya akan kembali ke topik lagi mengenai tentang masa panen ya. Hasil panen itu ada beberapa faktor yang nantinya teman-teman akan tahu sendiri ya selambat perjalanan teman-teman budidaya ikan lele. Dalam masa panen, hal yang harus teman-teman harus wajib ketahui adalah yang pertama yang menentukan ya teman-teman ya adalah perawatan ya, perawatan air, kualitas air, dan juga pergantian air tadi yang ya pokoknya meliputi air tadi yang pertama ya. Yang kedua, pemberian pakan ya, walaupun ini pasti kalau kita merawat ikan pasti kan dikasih pakan ya. Pemberian pakan ini harus kita rutin, terjadwal ya, dan juga terukur ya. Lalu yang berikutnya adalah penyortiran. Penyortiran ini tujuannya supaya ikan tidak kanibalisme. Nah, dalam 1 galon ini kan saya sampaikan tadi kan isinya 15 ekor ya teman ya, 15 ekor. Nah, dalam 1 minggu kita kurangi 2 ekor ya, dengan bertujuan supaya ikan tersebut itu ruang geraknya itu masih ada ya. Jadi
teman-teman, jika ada mungkin orang yang membahas mengenai tentang ikan lele bisa tebar padat di galon, mungkin 50 ekor, mungkin 300 ekor, dan pokoknya di bawah 30 ekor ke atas ataupun 15 ekor ke atas, itu jangan digubris ya, jangan digubris dan jangan diikuti, karena pasti itu akan apa ya, tidak bisa, pasti tidak bisa. Dan juga harus dikurangi dari 15 ekor itu tadi, per minggu sekali kita kurangi 2 ekor ya, 2 ekor. Dengan bertujuan ruang geraknya itu masih ada. Ini untuk yang di belakang saya, ukuran kurang lebih sekitar 2 jari ya, 2 jari segini. Bentar lagi ini kan panen ya, mungkin sekitar 1 bulanan kita panen. Nah, dengan ukuran segini, ini saya isi kurang lebih sekitar 5-6 ekor ya. Seharusnya ini sudah waktunya saya isi 4-5 ekor, karena supaya pertumbuhannya cepat ya. Kalau teman-teman paksakan, dia mungkin ya, teman-teman beranggapan ini diisi 10 ekor sampai panen bisa. Nah, ini nanti teman-teman pasti apa ya, kalau ada yang berkomentar seperti itu, pasti ingin sekali berpadat ya. Teman-teman jangan sampai digubris lah. Kalau teman nggak percaya, wes coba dipraktekkan wes ya, dipraktekkan aja. Sebagai perbandingan seperti ini, misal teman-teman praktek ya, siapa nanti yang mungkin supaya teman-teman tidak mengikuti apa istilahnya, kalau berharap ikan bisa panen tapi akhirnya lama pertumbuhan ataupun ikan mati. Coba teman-teman praktekkan saja. Mungkin ada yang membahas mengenai tentang 30 ekor per galon. Coba teman-teman praktekkan saja dalam 1 minggu ya, 1 minggu aja, nggak usah lama-lama. Lalu ini yang tebar, ini yang saya sarankan 15 ekor ya, itu kita taruh di galon ya. Lalu ada yang membahas lagi 300 ekor kita taruh di galon, dan mungkin ada yang membahas tanpa sortir, tanpa dibersihkan, tanpa ganti air dan lain sebagainya, yang tidak memenuhi syarat dalam budidaya ikan lele. Nah, hal yang saya sampaikan dalam video ini teman-teman ya, itu sudah saya riset ataupun sudah saya praktekkan dari hasil panen ya. Tapi sering sekali kenapa ketika saya budidaya ikan lele di media galon itu jarang sekali sampai besar ya, tapi sudah sering saya praktekkan ataupun saya pernah panen kurang lebih sekitar 3 kali ya. Tapi sebenarnya kalau tidak ada kendala saya adalah ketika saya budidayakan di media galon, kalau ukurannya sudah sejempol tangan ya, ataupun segini ya, biasanya ada yang beli teman ya. Ya, karena saya kan selaku pembenihan ikan lele ya, petani pembenihan ya, sehingga ada yang beli bibit, lihat ikan lele di galon itu tertarik, jadi ingin meneruskan lah istilahnya, ini meneruskan ya, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman budidaya ikan lele di media galon, mungkin teman-teman lebih kalau melihat edukasi itu dicerna ya, jangan langsung kita ambil apa ya istilahnya itu mentahnya aja, kita cerna apakah logika. Mungkin kalau teman-teman berpikir budidaya ikan lele di media galon itu logika apa enggak ya, mungkin kalau teman-teman ragu, ini saya sarankan teman-teman bisa mencobanya sedikit dulu ya. Mungkin selebihnya kita dibudidayakan di kolam terpal, kolam tanah dan lain sebagainya ya, intinya yang sesuai standar. Tapi kalau teman ingin usaha ataupun ingin jadikan apa ya bisnis ya, tidak saya sarankan untuk menggunakan galon ya. Itu saya tegaskan lagi, tidak saya sarankan menggunakan galon, karena 100% pasti tidak bisa, ada kecualinya ya. Kalau teman mungkin pakainya itu gratis itu bisa ya, itu pun akan yang satu. Kenapa saya tidak sarankan, karena yang pertama adalah rugi tenaga juga ya, karena dalam pergantian airnya ya, nanti kita akan apa ya, ribet. Berbeda dengan kita di kolam tanah, kolam beton dan kolam terpal, pergantian airnya lebih simpel ya, lebih mudah ya, seperti itu. Nah, maka dari itu tidak saya sarankan ketika usaha budidaya ikan lele itu di media galon. Nah, kecuali kalau untuk digoreng sendiri ya, ataupun untuk ketahanan pangan, mungkin kalau dijual boleh-boleh aja ya. Tapi kalau bilang teman-teman, mungkin kalau bilangnya untuk ini untuk usaha ya nggak bisa, pasti nggak bisa. Karena walaupun bisa, mungkin kalaupun bisa hasil, ada tapinya nih, ada tapinya. Dengan skala kita tebar 1000 ekor, mungkin kita bisa apa ya, membutuhkan galon berapa. sebagai contoh aja ya.
berapa galon ya. Mungkin kalau isinya 5, 1000 bagi 5 atau 1000 bagi 4, berapa ratus galon yang kita harus punya ya. Dan juga dalam pergantian airnya itu bagaimana sistemnya, seperti itulah ya. Jadi teman-teman harus tahu dan paham setiap penyampaian dalam konten-konten saya. Maka dari itu saya sering sampaikan ketika menonton video saya itu tontonlah dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham tentang penyampaian dalam video saya ya. Nah, mengenai tentang hasil panen, teman-teman sudah paham ya. Jadi untuk ukuran 34 kita panen itu di usia 3 bulan sampai 3 bulan setengah ya, bahkan bisa lebih dikit ya, kurang lebihnya segitu ya. Kalau standarnya itu di kolam terpal itu 3 bulan ya, itu panen. Nah, kalau untuk ukuran 46 kita panennya di usia 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Hampir mirip dengan kita budidaya ikan lele di media kolam besar, tapi selisihnya itu biasanya seminggu sampai 2 minggu. Maka dari itu saya sampaikan kurang lebihnya. Jadi bisa kurang dari 3 bulan, bisa juga lebih ya. Jadi tergantung dari perawatan lagi kita kembalikan ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa sampaikan untuk teman-teman. Dan jika ada suatu kurang dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal hingga sampai akhir ya. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai tentang cara dalam budidaya ikan lele ataupun pertanyaan mengenai tentang budidaya ikan lele, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman, kalau memang pertanyaan tersebut memang menarik untuk dibahas ya. Oke, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandika Nusantara, salam sukses selalu untuk teman-teman ya.